Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum syahrun mubarakun iftaradallahu alaikum siyama tuftihu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatum khairum min alfi syahr man huriya khairaha faqad hurima. Kaum muslimin rahimakumullah, sebatasnya lah kita bersyukur kepada Allah. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah ini. Kita masih diberi kesempatan untuk banyak melakukan perbuatan baik, beribadah kepada Allah, dan mohon ampun atas segala kesalahan. Mudah-mudahan sholawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para sahabat, keluarganya dan pengikut-pengikutnya yang taat menjalankan sunnah-sunnah. Kaum muslimin rahimahumullah, puasa yang kita lakukan ini penuh dengan suatu makna, hakikat yang perlu kita perhatikan di dalam melaksanakan ibadah. Bukan sekedar melaksanakan syarat dan rukun terpenuhi, tetapi apa maksud daripada Allah memerintah kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Sebagaimana telah kita pahami bersama dan kita telah hafal seluruhnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kalian semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Hazm, seorang filsafat, seorang ahli filsafat yang sangat intens yang berkaitan dengan hakikat ibadah. Beliau menyatakan bahwa hakikat daripada puasa itu adalah tarbiyah, pendidikan, riyadhah, bimbingan untuk menuju kepada ketakwaan kepada Allah. Inilah yang mungkin pada kesempatan yang baik ini saya akan mencoba untuk memberikan suatu pemikiran tentang masalah apa sebenarnya maksud daripada Allah memerintahkan kita
melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Kalau umpama puasa itu di media pendidikan atau diklat pendidikan dan pelatihan, berarti puasa ini juga ada tujuan utama. Allah telah menggariskan di situ. La'allakum tattaqun, tujuan umum yang ingin dicapai adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai seorang guru atau seorang dosen sudah tahu apa yang ingin dicapai oleh pembelajaran itu. Lalu ada tujuan transidental, tujuan perantara, yaitu adanya peningkatan keimanan kepada Allah. Yang kedua adalah peningkatan ubudiyah kita kepada Allah. Dan yang ketiga adalah perubahan akhlakiyah kita kepada sesama. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam masalah ranah tentang akidah kepada Allah cukup jelas di situ bahwa seseorang harus menahan makan dan minum sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, dengan suatu pengawasan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'ahum aynama kuntum ittaqillaha haitsuma kunta, kata Rasul berpesan kepada Abu Dzar, takutlah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Kaum muslimin rahimakumullah, dari sini diperlukan seseorang untuk taat kepada Allah, untuk patuh kepada Allah, melaksanakan ketaatan dan kepatuhan tanpa suatu pemikiran yang lain. Dituntut kita itu untuk patuh, menahan makan dan minum sejak terbit fajar terbenam matahari. Dan itu tidak mengenal kepada siapapun manusia yang mengaku beriman kepada Allah, baik orangnya itu kaya, seorang pejabat tinggi, seorang yang punya backing, mempunyai suatu kekuatan yang luar biasa untuk membekenginya, tetapi dia hanya takut kepada Allah, kan jalankan ketaatan walaupun rasa lapar begitu kuat, tetapi karena takut kepada Allah, dia karena taat kepada Allah, maka seluruhnya dilaksanakannya. Bukankah ini merupakan bagian daripada pelatihan untuk kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah? Termasuk juga dalam pengawasannya, kita diawasi langsung oleh Allah, bukan guru yang ngawasi. Dalam kita pendidikan ini cukup Allah yang akan mengawasi segala apa yang dilakukannya. Mereka bisa saja dengan sembunyi-sembunyi di rumah, sendirian maupun bersama-sama. Mungkin ada suatu keluarga, dari bapak, istri, dan anak-anaknya tidak ada yang puasa. Tidak ada orang yang akan mencoba usil kepadanya. Dia siang hari makan di dalam rumah, keluar seakan-akan puasa. Tidak ada yang bisa menghalanginya, karena dia punya hak untuk itu. Tetapi hanya karena takut kepada Allah, hanya merasa diawasi oleh Allah, mereka seluruhnya sama-sama taat menjalankannya. Pengawasan dari Allah ini juga merupakan bagian penguat terhadap akidah kita. Salah satu di antara juga kita dituntut untuk banyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan, agar semakin kuat meningkatkan keimanan, pengetahuan kita terhadap agama. Dituntut untuk itu. Kajian-kajian agama, ceramah-ceramah, mungkin juga kuliah-kuliah yang berkaitan dengan keagamaan, itu adalah bagian daripada peningkatan untuk kita semakin kuat dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, disinilah pentingnya
ranah daripada akidah kita sebagai tujuan perantara untuk menuju ketakwaan kepada Allah, kita ranah ini dijadikan sasaran untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Yang kedua, yaitu peningkatan kualitas kita dalam beribadah kepada Allah, baik secara kualitas maupun kuantitas. Kita dituntut untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, sholat 5 waktu, kalau bisa berjamaah. Kalau bisa kita itu melaksanakan sholat sunnah sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Karena Rasul memberikan suatu pernyataan bahwa setiap amalan yang baik di bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan 10 kali lipat dari biasanya. Bahkan ada hadis yang mengatakan ibadah sunnah diberi pahala sama dengan ibadah wajib, dan ibadah wajib dilipat gandakan oleh Allah. Itu semuanya adalah memberikan motivasi kepada kita agar di bulan Ramadan ini kita bergegas untuk banyak melaksanakan ibadah, untuk sebanyak-banyaknya kita melakukan perbuatan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah ranah akhlakiyah, yaitu perubahan sikap mental kita untuk semakin baik terhadap sesama. Kaum muslimin rahimakumullah, di sini sangat jelas bahwa kita diberi suatu motivasi yang tinggi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang memberikan makan kepada saudaranya di bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan pahala sama dengan apa yang dilakukannya, sama, tidak dikurangi sedikit pun. Di sini dituntut kita untuk banyak bersedekah, untuk banyak memberikan bantuan kepada orang. Apalagi di masa musim yang seperti sekarang, banyaknya permasalahan karena adanya masalah, yaitu terjadi COVID-19 yang begitu banyak mempengaruhi kepada kehidupan bermasyarakat, kehidupan sosial dan kehidupan ekonomi yang begitu tidak menentu. Maka bagi orang-orang yang berkemampuan untuk memberikan sedekah, untuk saling memberikan rasa peduli terhadap sesama, dituntut untuk mengeluarkan zakat fitrah, dan banyak lagi hal yang sifatnya itu kehidupan sosial. Banyak saya lihat di jalan-jalan orang-orang yang kaya telah memberikan sebagian dari apa yang dimilikinya untuk diberikan pada orang lain. Disinilah para jamaah yang perlu saya sampaikan, bahwa di samping ranah akhlakiyah ini kepada perbuatan, tetapi juga menyangkut masalah watak. Situ ada Rasulullah menyatakan dalam hadisnya, apabila ada seorang usil ingin berkelahi, ingin mencaci maki, ingin tukaran kepada kita, katakan ini soim Tuhan, aku sedang berpuasa. Tidak melayani orang-orang yang tidak baik. Di sini memberikan pengertian bahwa jiwa kita tidak diharapkan untuk marah, untuk sombong, untuk tamak, dendam kepada orang lain. Gunakan waktu di bulan Ramadan ini untuk membersihkan jiwa kita dari sifat-sifat syaitan, agar kita mendapatkan nilai, agar kita dapat mendapatkan sesuatu yang terbaik, sehingga nanti kita bisa menemukan semakin ketakwaan kita kepada Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, apabila itu dilakukan dengan kebalikannya, orang-orang yang tidak taat kepada Allah, orang-orang tidak patuh kepada Allah, selalu ingkar kepada Allah, berarti hatinya sakit, beribadah hanya sekedarnya, beribadah malas, kadang-kadang ngersuloh kepada Allah,
Mengapa aku harus diperintah dengan susah payah dan sebagainya? Dia malas, berarti dia tuh sakit jiwanya. Demikian juga orang-orang yang suka marah, suka emosian, suka tidak serentak, dia ngamuan dan sebagainya, adalah merupakan bagian dari penyakit-penyakit jiwa. Di bulan Ramadan inilah tempatnya untuk kita membersihkan jiwa kita, membersihkan dari kemalasan, bersih dari keingkaran kepada Allah, bersih juga dari sifat-sifat syaitannya. Maka jika itu dilakukan di bulan Ramadan ini, berarti Ramadan yang kita lakukan pada tahun 1440 Hijriah ini, kita menemukan hakikatnya, yaitu meningkatnya keimanan kita kepada Allah, meningkatnya ubudiyah kepada Allah, dan meningkatnya kebaikan akhlakiyah kita kepada sesama dan mempunyai sifat-sifat yang baik. Maka jika itu telah ada, pasti kita akan mendapatkan tujuan daripada pendidikan, yaitu tarbiyah kita di bulan Ramadan ini, dengan peningkatan ketakwaan kita kepada Allah. Insya Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaat buat diri saya dan para jamaah seluruhnya. Dan jika ada kurang, mohon untuk dapatnya dimaklumi dan dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.